terkait dengan IPO 8 Oktober, beberapa hari lagi ya Bu ya, dan besok akan memasuki masa penawaran. Sebetulnya apa sih yang membuat PTMR yakin untuk melakukan IPO di tengah, kalau kita bisa bilang, di tengah kondisi perekonomian yang cukup menantang di tahun ini? Kalau kita melihat itu ya, terutama ya kita mau memperkuat fundamental bisnis kami, di mana emang kalau misalnya kita lihat itu kita memerlukan dana tersebut untuk pengembangan bisnis kami, di mana kami juga sebenarnya sudah ada penambahan-penambahan produk baru yang complementary untuk customer-customer kami. Dan juga dengan adanya globalization dan juga kompetisi yang cukup agresif dari competitors kami, maka kami melihat emang ya kita dengan masuk ke bursa ini ya harapan kita untuk membantu keterbukaan informasi ya. Dengan adanya keterbukaan informasi ini ya kami harapkan agar bisa membantu foreign investors dan misalnya perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia dan juga ingin menjalin kerjasama dengan kami ya, agar mereka juga tidak ragu ya sebenarnya ya dengan IPO ini. Dan kita lihat emang masih banyak sih karena yang pengembangan yang kita bisa lakukan, maka kami memberanikan diri untuk IPO juga. Oke, Susi, kalau Anda melihat dari emiten PTMR yang akan melantai di 8 Oktober, seperti apa sih Anda melihat prospeknya dari segi, mungkin dari segi valuasi dan juga dari segi kinerja? Ya, kalau kita lihat kan track recordnya sesuai prospektus dari 2021 ya, Bu Cindy ya. Kalau memang kita perhatikan pendapatannya secara grafik ini meningkat terus nih, Sasa. Kemudian kemarin kalau kita lihat untuk kuartal 1 2024 laba bersihnya itu naiknya lumayan signifikan sekali ya Bu Cindy, di 44% ya. Menurut saya ini kinerja yang cukup baik karena kan mengingat memang sektor farmasi kemudian juga sektor dari consumer sendiri kan memang terdapat tantangan baru juga ya di awal tahun 2024. Karena kan kalau saya lihat memang segmen untuk alatnya ini di segmen consumer goods dan juga di farmasi ya Bu Cindy ya. Dan kalau kita lihat sendiri kemarin kan kinerja keuangan beberapa untuk di sektor farmasi terutama ya Sasa. Kalau kita perhatikan di kuartal 2 saja itu seperti ada Kalbe Farma, kemudian ada beberapa industri-industri rumah sakit, kemudian juga ada TSPC, itu labanya itu meningkat signifikan di kuartal 2 saya lihat. Jadi secara tidak sengaja berarti kan ini tentu saja kenaikan dari industri farmasi dan juga rumah sakit akan berkontribusi baik terhadap perseroan sendiri. Akan memberikan dampak yang cukup positif ya bagi industri PTMR sendiri. Nah tadi kan Anda sempat mention untuk beberapa segmen F&B kemudian pharmaceutical, itu sebetulnya segmen-segmen apa lagi sih yang berkontribusi cukup besar bagi pendapatan PTMR, Bu Cindy? Nah sebenarnya perusahaan kami itu pertama awal mulanya kita baru serve di food manufacturing ya, tapi dengan adanya misalnya dengan penetrasi market kami yang secara sekarang lebih agresif, kami sudah bisa serve industri seperti pharmaceutical, cosmetics, logistics, e-commerce, distribution, sampai sekarang ke Horeca pun dan juga untuk misalnya end user pun kita sudah menyiapkan teknologi dan juga produk-produk consumable tersebut. Oke, nanti targetnya untuk IPO di 8 Oktober, dana IPO yang ingin diraih berapa dan akan digunakan untuk apa saja Bu Cindy? Jadi kalau untuk dana IPO kami sebenarnya kita 46% itu akan digunakan untuk pembelian saham 99% PT Global Putra Kusuma ya, di mana kami mau memperluas jaringan pasar kami dari B2B itu masuk ke segmen B2C. Nah, dan juga 50% itu 54% digunakan untuk modal kerja kami untuk pembelian misalnya mesin, spare part, consumables, dan juga untuk pemasaran dan marketing ya, di mana kami secara reguler biasanya adakan seminar dengan customer, kita invite ke tempat kami dan showroom untuk refreshment training, dan juga kami kebetulan juga minggu depan itu ada exhibition ya di Allpack exhibition di Jaya Expo pada tanggal 9, di mana kami showcase all our machines and solutions, customer bisa datang untuk mencoba. Ada user experience? Iya, ada user experience ya. Oke. Susi, seperti apa Anda melihat rencana-rencana penggunaan dana IPO misalkan tadi terkait dengan modal kerja hingga untuk perluasan dari B2B ke B2C? Tadi sempat di-mention Bu Cindy bahwa akan membeli saham dari Global Putra Kusuma ya Bu ya, di 99% dengan porsi dari penggunaan dana IPO keseluruhan itu 46%. Berarti kan di sini ada aksi akuisisi ya Bu ya. Kalau boleh kita tahu nih para calon investor, sebenarnya aksi akuisisi ini tuh untuk apa ke depannya? Apakah dari sisi bisnis akan lebih ekspansif atau sebenarnya masih dalam lini bisnis yang sama nih Bu?
Sebenarnya dengan lini bisnis itu cukup similar, tapi penambahan market penetration itu ya. Jadi yang kita bilang itu kita dulu di industri saja di FMCG, tapi dengannya akuisisi GPK ini yang kita harapkan sebenarnya seperti market-market yang lower entry level, di mana kita lihat lower entry level itu sejak berapa tahun ini perkembangannya cukup baik ya, dan juga banyak misalnya pengolahan rumahan menjadi UMKM, dan setelah itu banyak juga yang mengekspor produk mereka, di mana produk-produk tersebut itu dengan akuisisi juga kita bisa membantu untuk fulfill requirement itu. Untuk misalnya ekspor itu kan perlu ISO dan HACCP. Nah, mesin kami dan juga plastik kami bisa untuk mampu lah untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Dan juga market segmennya dengan GPK itu yang kita harapkan ya penambahan misalnya yang seperti Horeca, dan kita ada misalnya penambahan produk-produk baru sih. Jadi ini segmennya lebih mendorong ke UMKM ya. Yes, I see. benar. Ini menarik banget nih Sasa, karena memang salah satunya kalau saya lihat memang penggunaan dana IPO-nya justru kan biasanya ada IPO yang digunakan untuk membayar gaji karyawan atau membayar hutang, tapi ini justru saya lihat memang porsinya 46% dan 54% semuanya untuk ekspansi bisnis dan juga untuk kinerja operasional. Jadi artinya ini cukup prospektif gitu ya bagi para investor, apalagi tadi tujuannya untuk pengembangan modal kerja. Nah, terkait dengan produk-produk saat ini kan tadi juga sudah di-mention lebih menyasar ke entry ataupun lower segmen gitu Bu. Tapi apakah ke depannya juga akan ada rencana untuk diversifikasi produk misalkan? Dengan pastinya ya, biasanya kita untuk ekspansi ini kami fokus di two growth strategy ya, horizontal dan vertical ya. Untuk horizontal pun kami juga identifikasi 3 industri yang baru, misalnya seperti logistik, distribution, e-commerce, di mana ini perkembangannya itu sangat cepat, dan itu pun kami udah mengidentifikasi beberapa solusi dan teknologi yang sudah kita persiapkan untuk ketiga industri ini. Dan secara vertical pun kami juga ada penambahan pengembangan produk-produk yang sudah complementary, di mana misalnya kalau kita lihat dulu kita di outer layer thermoforming film untuk meat processing seperti sosis ya, itu as a whole outer layer. Sekarang kita main ke bahan baku, di mana bahan baku misalnya untuk produksi sosis itu ada 3 tipe, cellulose casing, plastic casing, dan juga untuk collagen, macam-macam. Dan itu juga kita baru masuk salah satunya nih. Nah, untuk keduanya itu kami juga sekarang lagi developing dengan partner tersebut, dan kami lagi melakukan tes quality ya sebelum kami membuka pasarnya kepada customer kami gitu. Oke, dengan rencana produk yang semakin meluas nih Susi, seperti apa Anda melihat prospek ke depan dan seperti apa Anda melihat dari segi kompetisi dengan peers di industri ini, pengemasan khususnya? Ya sebenarnya kalau untuk saham-saham yang udah listing nih di bursa nih, Sasa juga Bu Cindy memang sudah ada sekitar belasan ya yang di segmen bisnis yang sama untuk pengemasan. Tapi tadi dari penjelasan Bu Cindy kan berarti ini segmennya bukan hanya untuk pengemasan makanan yang maksudnya udah siap, tapi dalam bentuk yang sosis kan biasanya ada plastik kayak kolagennya, berarti itu juga diproduksi ya Bu ya? Iya benar. Jadi collagen casing itu yang bisa langsung konsumsi. Sudah food certified. Udah food certified. Jadi memang bukan packing yang hanya di luar aja nih Sasa. Berarti kan secara bisnis ini sudah menyerbu segmen consumer goods yang lebih dalam lagi. Cuman memang kalau saya lihat memang valuasinya sih menurut saya memang biasanya wajar aja, namanya saham-saham IPO kan biasanya pasti ditawarkan sedikit lebih mahal. Tapi balik lagi memang harus lihat dari sisi pertumbuhan Sasa. Ya kayak contohnya sekarang kan juga banyak saham-saham yang mahal, terutama ada yang saham-saham di caps. Tapi kan secara valuasi mahal, tapi kan orang masih pengen beli karena secara laba bersihnya pertumbuhannya masih cukup baik. Dan itu yang memang yang saya lihat tercermin di industri ini ya, terutama untuk dari IPO PTMR sendiri. Kemudian gimana sih dengan prospek bisnisnya? Nah, mengingatkan bentar lagi nih ada pilkada ya. Nah, biasanya kalau pilkada itu sektor consumer itu justru paling lebih banyak dibutuhkan nih Sasa, karena kan biasanya ada bagi-bagi sembako gitu ya. Nah, harusnya dari segmen industri di consumer goods yang PTMR sediakan ini untuk pengemasannya ini tentu saja akan bisa mendapat dampak positif nih Sasa di akhir tahun nanti. Oke,